Ada yang mengatakan tumpeng, ada yang mengatakan buceng. Nah, itu sebenarnya tumpeng dan buceng itu ya serupa, bentuknya sama, hanya bahannya saja yang berbeda. Kemudian ujungnya yang lancip sampai tidak kelihatan. Ya, itu sebenarnya di atas ujung tumpeng itu, di atas gunung itu kan masih ada, cuma nggak kelihatan, nggak bisa dilihat oleh mata secara nyata. Jadi bersifat niskala. Nah, itu sebenarnya. Kemudian ada lagi kadang-kadang di ujungnya tumpeng itu dikasih lombok merah. Lombok merah disundui. Wah, ini maksudnya apa? Ini leluhurnya mau gak kepedesan. Salam Rahayu untuk kita semuanya. Malam hari ini kita bertemu dengan Mbah Darmo, seorang tokoh yang ada di kampung kami. Sebelumnya kita sapa dulu. Selamat malam, Sugeng Dalu, Mbah Darmo. Selamat malam, Sugeng Dalu. Salam Rahayu. Salam kebajikan untuk kita semua. Semoga Tuhan senantiasa menganugerahkan yang terbaik untuk kita semua. Rahayu. Gini Mbak Darmo, kami akan menanyakan tentang budaya Genduren yang ada di kampung kami ini dengan ajaran agama Hindu. Apakah Genduren itu budaya agama Hindu atau ritual agama Hindu atau memang itu murni ritual budaya Jawa? Begini ya, jadi sebelumnya pada para pemirsa yang mendengarkan tentang bincang-bincang ini, ya saya mohon maaf kalau nanti orean-orean yang saya sampaikan itu mungkin untuk di daerah lain mungkin ada yang tidak sama, ya mohon maaf karena ada pepatah mengatakan lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain desa, lain adat budaya dan caranya. Jadi apa yang mau saya sampaikan nanti itu berdasarkan adat budaya yang berlaku di daerah saya. Tadi dikatakan atau ditanyakan tentang bagaimana adat budaya Genduren yang sudah dari sejak saya belum lahir sampai sekarang, sampai tadi mbah-mbah begini ini, itu bagaimana sih sebenarnya? Jadi apakah itu memang ritual dari Hindu ataukah memang asli ritualnya orang Jawa? Nah, jadi berdasarkan pengetahuan yang saya pelajari ya di kitab-kitab suci Weda, ajaran-ajaran Hindu. Nah ternyata jauh sebelum agama-agama ini masuk ke tanah Jawa ini, ritual atau upacara atau acara selamatan, ya, selamatan itu sudah ada. Itu asli adat budayanya orang Jawa. Jadi sebelum agama-agama di Jawa ini masuk ke tanah Jawa itu, orang Jawa ini sudah punya, ya, sudah melaksanakan ritual atau upacara atau acara selamatan seperti itu. Jadi kalau dari Hindu selama ini ya, saya belum menemukan di Weda itu ada macam-macam tumpeng dan sebagainya itu. Saya yakin ya di India itu tidak ada orang Genduren seperti orang Jawa itu. Yakin tidak ada itu ya. Jadi itu adalah asli adat budayanya orang Jawa yang sudah diwariskan dari entah kapan tahunnya kita nggak tahu, jadi sudah turun-temurun sampai sekarang ini itu masih dilaksanakan itu. Ya berarti budaya Genduren itu asli memang budayanya orang Jawa ya Pak? Iya itu memang asli budayanya orang Jawa itu, bahkan itu sumber-sumber dari
babat tanah Jawa, kemudian asal-usul orang Jawa dan sebagainya itu sudah pernah saya baca. Jadi itu sudah sebelum agama-agama masuk itu orang-orang Jawa dulu sudah punya kepercayaan itu memuja kepada roh leluhur. Nah itu dengan mempersembahkan hasil bumi, nah itu dipersembahkan sebagai bentuk atau wujud rasa baktinya. Jadi bukan berarti genduran itu memberi makan pada para dewa, memberi makan pada leluhur, itu tidak sebenarnya. Itu sebenarnya adalah sebagai simbol-simbol perlambang-lambang sebagai bukti di dalam mengaturkan bakti ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa atau kepada para leluhur itu. Terus selanjutnya Mbah, biasanya waktu saya ikut acara atau upacara gendoren itu, di sana banyak sekali macam-macam persembahan yang di hasil bumi yang dibentuk dengan bentuknya yang lain-lain, Mbak. Itu namanya dalam garis besarnya itu apa saja, Mbak? Begini, jadi bentuk-bentuk persembahan atau orang dikatakan sajen itu dari kata sajian. Di sajian itu persembahan, itu terbuat dari itu kalau dalam genduran itu kan ada namung sak derming latusaken wulu wetuning bumi sarining toya ganjaranipun kang moho kawasa. Artinya itu mempersembahkan di hasil bumi, di intisari hasil bumi, intisari dari air dan sebagainya sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Itu sebenarnya untuk apa istilahnya itu laporan pertanggungjawaban itu loh. Laporan pertanggungjawaban, ya Tuhan, Engkau telah menciptakan ya tumbuh-tumbuhan, menciptakan makanan, menciptakan binatang dan sebagainya, yang semuanya itu adalah untuk keperluan hidup manusia. Nah setelah diciptakan, manusia ini diberikan wewenang untuk ngrekso, ngrumekso, artinya memelihara, melestarikan, mengolah agar berguna bagi umat manusia. Nah setelah diolah berbentuk makanan dan sebagainya, itu dilaporkan kepada Tuhan, dipersembahkan, ya Tuhan, terima kasih Engkau telah menciptakan tumbuh-tumbuhan berupa bahan-bahan makanan, ini sudah saya olah sedemikian rupa, maka ini kami persembahkan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Jadi istilahnya seperti laporan pertanggungjawaban. Nah, itu. Jadi dibuktikan ada hitam di atas putih. Gitu. Jadi ada bentuk nyata laporannya itu. Orang ngomong tok ya Tuhan, terima kasih Engkau telah menciptakan bahan makanan, padi, jagung dan sebagainya. Tapi nggak enak bukti nih, ya, itu nggak ada buktinya. Lah itu sama dengan ya gimana ya? Kita kalau dituntut pertanggungjawaban itu harus mana buktinya. Kalau seperti proposal itu kan setelah kita diberikan bantuan, kita gunakan, nah laporan pertanggungjawaban hitam di atas putih, ada bukti-bukti kwitansi dan sebagainya. Nah ini persembahan-persembahan ini pun juga seperti itu. Jadi hitam di atas putihnya, bukti nyatanya begitu. Kemudian bentuknya bermacam-macam. Nah itu kan memang orang Jawa itu seni ya, punya seni. Karena kita mempersembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, kita atur sedemikian rupa, seindah mungkin, berdasarkan kreativitasnya masing-masing. Dan itu pun tidak hanya sekedar membentuk ya, ada istilahnya ada tumpeng, ya, ada tumpeng sak jodoh, ada tumpeng robyong, ada tumpeng gepak, tumpeng jejeg, kemudian
yang lain-lainnya itu, nah, semua itu ada artinya begitu. Jadi tidak syukur gawe ya asal membuat, tapi itu semuanya ada artinya, ada maknanya, dan itu kalau dikaitkan secara filsafatnya di dalam agama Hindu itu sangat sangat berkaitan itu, ya sangat berkaitan, ada filsafatnya secara Hindu. Tapi kalau adat budayanya yang dilaksanakan, upacaranya itu asli miliknya orang Jawa itu ya. Jadi hanya filsafatnya saja itu sangat erat kaitannya dengan agama Hindu. Nah, kemudian kebetulan agama Hindu ini yang bisa mewadahi dari adat budaya. Jadi maksud selamatan itu setelah dikaitkan dengan filsafat agama Hindu sangat cocok sekali. Sangat kres. Iya, Mbak. Selanjutnya masalah filsafat tadi ya. Sebenarnya biasanya saya ikut waktu genderan itu. Di sana itu banyak sekali tadi yang disebutkan bentuk-bentuk dari sarana acara atau upacara genduren. Di sana ada namanya tumpeng sejodo, ada yang namanya sekul suci ulam sari. Nah, untuk filsafatnya dari yang utama itu adanya tumpeng sejodo. Itu maksudnya gimana itu, Mbak? Tumpeng sejodo nih. Nah, ini untuk tumpeng sakjudo. Jadi sebelumnya ya, tentang tumpeng ini ya. Jadi supaya kita wong Jawa ini, orang Jawa ini tahu, ada yang mengatakan tumpeng, ada yang mengatakan buceng. Nah, itu sebenarnya tumpeng dan buceng itu ya serupa, bentuknya sama, hanya bahannya saja yang berbeda. Jadi kalau tumpeng itu yang terbuat dari, kalau orang Jawa nasi gurih, nasi yang dikasih bumbu santan dan sebagainya sehingga baunya harum. Tapi kalau buceng itu terbuat dari nasi biasa atau kadang terbuat dari ketan. Nah, sekarang untuk tumpeng sejodo itu sebenarnya sebagai perlambang, sebagai simbol. Secara filsafat dalam agama Hindu itu ada tentang itu simbol kawitan, asal mula bibiting urip, nah, asal mula kehidupan. Nah, pada waktu itu Tuhan setelah menciptakan alam semesta beserta isinya, nah untuk mengisi dunia ini, beliau menciptakan manusia pertama, ya, disebut dengan Manu. Pertama hanya sendiri, hanya Manu sendiri. Nah, setelah beberapa tahun hidup di dunia, ternyata manusia ini kok nggak berkembang, dipanggah dewean, tetap sendiri saja. Nah, karena yang jelas itu hanya Manu itu sifat laki-laki, purusa. Nah, itu dalam agama itu disebut purusa. Nah, supaya manusia itu bisa berkembang, tidak hanya satu laki-laki saja, maka Sang Hyang Widi atau Tuhan memerintahkan kepada Sang Manu supaya meditasi. Kemudian setelah Sang Manu meditasi, maka dari badannya yang sebelah kiri itu muncullah kekuatan, yaitu pradana, sifat perempuan, kemudian yang diberi nama Dewi Satarupa. Nah, setelah Manu ini sifat laki-laki, kemudian Dewi Satarupa ini sifat perempuan, maka antara Purusa dan Pradana ini sudah menyatu kembali, akhirnya lahirlah putra-putra Manu sampai anak cucu turun-temurun sampai sekarang. Jadi
Tumpeng Sakjodo itu melambangkan sifat laki-laki dan perempuan, Purusa dan Pradana. Kemudian itu dipenjara lagi. Nah, dari istilahnya dari sifat positif negatif Purusa Pradana, maka lahirlah yang dikatakan Ruwa Bineda. Laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, siang, malam, hitam, putih, dan sebagainya. Nah, itu lambang daripada Purusa dan Pradana. Nah, kemudian tumpeng Sakjodo itu biasanya untuk adat di sini ya itu pasti pasangannya itu ada air yang ditaruh di gelas dikasih bunga. Nah, itu ya ada maknanya. Jadi bukan wah ini artinya apa ya, itu ada maksudnya. Jadi air itu adalah sebagai sumber kehidupan. Jadi antara Purusa dan Pradana tadi setelah menyatu, maka ada air, ya, air kehidupan. Ada air dari laki-laki itu disebut dengan apa istilahnya itu ya, sukla. Kemudian dari air dari perempuan itu namanya swanita. Jadi antara sukla dan swanita atau benih kehidupan dari laki-laki dan benih kehidupan dari perempuan. Nah, setelah menyatu maka lahirlah anak-anaknya. Seperti binatang pun juga demikian. Jadi antara sifat laki-laki dari air dari laki-laki dengan air dengan perempuan menyatu di dalam telur itu menjadi telur kemudian menetas jadi anak. Nah, tumbuh-tumbuhan pun juga demikian. Nah, tumbuh-tumbuhan itu bisa berbuah. Itu juga dari sifat laki-laki dan perempuan. Makanya bunga itu tadi ada putik sari dengan benang sari. Kalau antara putik sari dengan benang sari nggak bisa ketemu ya nggak iso woh, nggak jadi buah. Jadi itu jadi sifat Purusa Pradana yang menimbulkan air bibit kehidupan. Setelah menyatu maka lahirlah putra-putra atau anak-anak dan sebagainya. Gitu. Kemudian bentuk tumpeng kadang-kadang ya untuk di masyarakat kita ini yang dilaksanakan itu ya kalau tumpeng itu harusnya bentuknya runcing ya. Jadi kayak apa namanya itu kerucut, bentuk kerucut. Tapi kadang-kadang yang bentuk golong ada yang mengatakan golong sejudo. Jadi itu pun juga sebenarnya pada prinsipnya sama ya cuma bentuknya saja yang berbeda. Jadi kalau golong itu bunder kayak bola itu, jadi artinya golong itu menyatu, jadi menyatukan antara sifat laki-laki dan perempuan tadi. Setelah bersatu dari bibit atau air atau benih-benih kehidupan tadi menyatu, ya benih dari laki-laki dan perempuan menyatu, akhirnya jadilah putra-putra atau anak dan seterusnya. Jadi itu. Selanjutnya Mbah, masalah tumpeng tadi, di acara Genduren itu juga pernah lihat tumpeng yang bentuknya itu besar dan lancip, dan waktu tumpeng itu biasanya waktu gendurenan acara netonan Mbah. Di sana ada tumpeng yang lumayan tinggi seperti itu Mbah. Itu maksudnya apa itu Mbah? Memang di adat kebiasaan saudara-saudara kita Jawa khususnya di sini salah satu bentuk kalau orang Jawa dikatakan ambeng ya atau sajian itu
ada bentuk tumpeng yang begitu besar. Di bentuknya itu runcing, kemudian di bawahnya itu agak rata. Nah itu sebenarnya bahwa apa yang kita masak itu, nasi, itu dari bumi kita, dari alam kita. Jadi dari bumi pertiwi ini. Nah di dalam bumi yang kita tempati ini kan tidak rata semua. Nah itu ada gunung, gunung. Nah, itu adalah sebenarnya sebagai salah satunya itu simbol bahwa antara bumi yang rata yang kita tanami dan sebagainya dengan gunung, nah itu berkaitan. Adanya tumbuh-tumbuhan ini bisa hidup di samping dari hujan, itu juga kita berkaitan dengan memerlukan air yang asalnya dari gunung. Nah, karena gunung ini adalah tempat di mana mata air itu mengalir menjadi sungai-sungai yang bisa untuk mengaliri sawah-sawah sehingga kita bisa untuk bercocok tanam. Nah berikutnya juga tumpeng ini yang tadi melambangkan gunung, bahwa menurut adat atau kepercayaan orang Jawa bahwa gunung itu disakralkan. Jadi bisa dikatakan gunung itu sebenarnya adalah tempat sucinya para leluhur kita. Kemudian dalam agama Hindu pun juga gunung itu sangat disucikan, karena ada dalam agama Hindu dikatakan bahwa gunung, namanya ada Gunung Mahameru, nah, gunung yang tertinggi, itu adalah setana dari para dewa, dari para leluhur. Itu secara niskala ya. Kalau secara nyata ya apa ya mungkin gunungnya pucuke es, ujungnya salju ya. Apa di para dewa nggak kedinginan di sana. Itu kalau dipikir secara ya secara dangkal. Di samping itu dalam agama Hindu ada simbol yang dikatakan lingga. Lingga itu adalah simbolnya yang siwa. Nah, jadi lingga yang disucikan oleh umat Hindu, kemudian dalam bentuk nyatanya di alam semesta itu adalah gunung, kemudian yang rata tadi di bawah tumpeng itu agak rata itu, yaitu bumi, lembah-lembah ngarai dan sebagainya, tempat kehidupan kita. Nggak mungkin kita hidup di puncak gunung kan, nggak mungkin ya. Tapi kita di lembah-lembahnya, di bawahnya, di situ tempat kehidupan manusia, tempat tumbuh-tumbuhan, binatang, dan sebagainya. Jadi itulah tumpeng itu adalah sebagai simbol bumi kita dengan gunungnya, atau simbol dalam purusa, atau simbol lingga dalam agama Hindu. Nah, kemudian itu di bawahnya itu kan biasanya kan ada disertai dengan lauk pauk dan bermacam-macam, itu pun juga semua dari hasil bumi, isen-isening bumi. Jadi isi kehidupan di bumi ini. Nah itu. Kemudian sekarang ada versi lagi, tumpeng itu dibuat apa ya, undak-undak. Itu ya, kan gitu ya. Iya. Ya, undak telu sebagainya. Itu pun juga dalam filsafat Hindu juga masuk itu. Karena itu adalah melambangkan, ya gunung itu jelas ada 3 tingkatan, di lembah, kemudian di tengah, di puncak. Kemudian dalam Hindu itu ada namanya Triloka. Nah, ada Burloka, Dwahloka, Swahloka. Jadi pundak yang paling bawah itu adalah Burloka, alam kehidupan manusia. Kemudian tingkatan yang di tengah lagi itu adalah alam
buah loka, alamnya para roh, para makhluk halus. Jadi roh-roh dan makhluk halus itu alamnya di tengah. Makanya makhluk halus itu sebenarnya ada yang mengatakan orang nemplek lemah. Ya memang alamnya sudah alam di atas bumi kita ini. Jadi pertengahan antara bumi dengan langit nih, itu alamnya para roh, para makhluk halus. Itu. Kemudian ujungnya yang lancip sampai tidak kelihatan. Ya, itu sebenarnya di atas ujung tumpeng itu, di atas gunung itu kan masih ada, cuma nggak kelihatan, nggak bisa dilihat oleh mata secara nyata. Jadi bersifat niskala. Nah itu sebenarnya swahloka, yaitu alam para dewa yang tidak bisa dijangkau oleh manusia secara nyata itu ya. Jadi, nah itu. Jadi kemudian tumpeng ini orang Jawa mengatakan sebenarnya itu simbol, mengandung arti sira kabeh wis nindakaken upacara iki, bila Anda semua sudah melaksanakan upacara seperti ini dengan tujuan ya, metuwo dalan kang lempeng. Itu kalau di orang Jawa biasa itu otak atik gaduk gitu. Memang itu secara nyata itu. Karena orang Jawa ini menyampaikan ilmu itu tidak langsung cespleng apa adanya. Sedangkan dalam Weda pun juga demikian, bersifat rahasiam. Artinya rahasiam itu tidak begitu sampaikan secara mentah, oh ini A dan B, tidak. Jadi kita harus menelaah, mengupas panjang-panjang, mendirga pluta istilahnya. Jadi itu mengajarkan supaya awake dhewe iki pikirannya cerdas gitu loh. Jadi tidak apa adanya, oh yes, aku nerimo enaknya, tidak begitu. Kita harus berpikir, Tuhan kok memberikan ajaran seperti ini maksudnya apa? Kita berpikir. Demikian pula orang-orang Jawa itu. Mengapa kok sajiannya dibuat tumpeng, kok dibuat lincip, kok enggak papak dan sebagainya. Nah, itu ada maksudnya. Kita harus menganalisa, menganalisa. Itu. Jadi metua dalan kang lempeng, ya, liwatlah jalan yang lurus. Artinya jalan yang lurus sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Enggak mungkin tumpeng itu buat bengkong-bengkong, enggak mungkin, atau dibuat doyong itu kan enggak mungkin. Itu lurus. Itu. Kemudian ada lagi kadang-kadang di ujungnya tumpeng itu dikasih lombok merah. Lombok merah disundui. Wah, ini maksudnya apa? Ini leluhur kok gak kepedesan. Kan itu pun juga ada artinya. Di gunung itu kalau tinggi, gunung yang berapi, kalau meletus mengeluarkan api. Kemudian bisa juga ini dikaitkan dengan ajaran Hindu itu ada yang namanya Ongkara ya. Ongkara itu simbol aksara suci Tuhan. Ongkara itu pun juga terdiri dari 3 bagian. Yang di bawah, kemudian ada Arda Candra, ada yang bentuk segitiga, nada atau katakan bindu. Jadi sebenarnya itu kaitannya erat itu. Jadi Ongkara O yang di huruf di bawah itu melambangkan bumi. Kemudian ada yang nada seperti atau seperti bulan sabit itu simbol bulan. Kemudian ada yang ujungnya itu simbol matahari. Jadi ada bumi, bulan, matahari. Itu kaitannya itu. Seperti tumpeng pun juga demikian. Ada yang karata, kemudian kak lincip, dan ujungnya dikasih lombok merah, atau mungkin ada bawang merah kadang-kadang gitu. Tapi kebanyakan tuh lombok merah. Itu sebenarnya
kaitannya itu. Dikaitkan dengan filsafatnya Ongkara juga masuk, dan dengan lingga juga masuk, kemudian yoninya yang agak rata tadi itu sudah lingga, yoni, purusa, pradana, sifat laki-laki, sifat perempuan, itu